Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Pagi hari ini cuaca cerah ya untuk wilayah Sidoarjo, mudah-mudahan juga Anda demikian. Baik, kita berjumpa kembali di program Perspektif ya untuk edisi hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 bersama saya Ilham Dianta. Dan di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya nanti akan dipandu oleh host kita Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM ya. Dan kalau tadi produser saya sengaja menghadirkan lagu pembuka berjudul Bunda ya dari Potret, itu karena kita memang masih memperingati Hari Ibu pada 22 Desember. Nah, tema kali ini juga tidak jauh dari peran seorang ibu, yaitu membangun kualitas generasi dari ibu yang paham NKRI dan nutrisi. Nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. Andrianto, SH MKes, Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia atau ASNI ya. Dan sahabat, tentunya makna yang bisa kita petik pada Hari Ibu ini adalah memang kita harus bersyukur ya, kita masih memiliki ibu. Tak ada alasan untuk kita tidak membahagiakan orang tua, khususnya ibu, karena ibulah yang membimbing kita, membina kita sejak dalam kandungan. Dan kalau dikaitkan dengan bagaimana membangun kualitas generasi dari ibu yang paham ya, ini ada kata pahamnya, kalau nggak paham ini yang susah ya. Ibu yang paham NKRI dan nutrisi, karena memang kualitas generasi di masa depan atau di masa nanti ini selain kita sebut ada di tangan orang tua, tapi peran ibu ini memberikan porsi yang cukup banyak ya pada tumbuh kembang seorang anak. Baik, langsung saja kita sapa. Tapi sebelumnya perlu saya informasikan juga sahabat ya, saya sampai lupa ini, bahwa program Perspektif ini bisa Anda simak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yaitu Persada Kabupaten Blitar, kemudian Pradia Suara Tuban, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Purwoboyo Kabupaten Madiun, serta Suara Sidoarjo tentunya ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Apa kabar Cak Parto? Aduh, masih jalan-jalan terus ya kalau tiap pagi ini. Saya jadi pingin ini menggoda Mas Ilham biar tidak di studio terus. Iya, gini loh, saya jadi ingin kayak podcast yang ada di luar negeri gitu loh ya, kita ngobrol sambil di dalam mobil kayak gitu-gitu. Iya, kapan-kapan ditata begitu. Oh, iya. Ya. Pemana sama Pak Andrianto ya. Oh iya. Kita naik mobil dulu ya. Naik dulu. Gitu loh ya. Gimana Mas Ilham? Alhamdulillah baik ya. Ini masih kita meskipun kita sudah 2 hari berlalu ya, yaitu memperingati Hari Ibu gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memang membahas tentang topik kita. Ini penting sekali ya, karena Iya. Yaitu topik membangun kualitas generasi dari ibu yang paham NKRI dan nutrisi ya. Ada kata pahamnya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada ibu yang membesarkan putra putrinya, buah hatinya, tapi tak paham NKRI, apalagi nutrisi gitu. Jadi apa gitu ya? Monggo silakan Cak Parto. Nah, begini, terima kasih sekali Mas Ilham. Terima kasih sekali Pak Dr. Andrianto yang senantiasa sebagai orang birokrat sekaligus teknokrat sekaligus seorang akademisi. Komplit, beliau ini komplit ya. Sengaja kita hadirkan pagi ini untuk memberikan pemaknaan bersama para sahabat-sahabat di Perspektif ini. Nanti memang pendalamannya secara spesifik ada di Erlangga Forum sore nanti,
memang sama-sama untuk memberikan satu bincangan tentang ibu. Ibu yang memahami mengenai NKRI. Kok ada urusannya karo nutrisi, kyopo, ya. NKRI, nutrisi seolah-olah ini satu hal yang dipaksakan, satu hal yang dilompatkan. Tapi sejatinya tidak, para sahabat perspektif. Jumate biar tambah barokah, ilmune ben tambah. Seorang anak itu lahir dari rahim seorang ibu. Nggak ada yang langsung menjungul teko nggone pohon kelapa ya. Termasuk sesekali bergajah mada sekalipun yang didongeng-dongengkan lahir dari pohon kelapa itu sudah tidak nalar gitu aja, itu tidak masuk akal. Tapi karena itu sebuah dongeng, biarkanlah menjadi dongeng. Perspektif ini bukan dongeng. Seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu sama dengan negara ini juga lahir dari rahim sebuah ibu pertiwi kita. Nah, lahir dari rahim seorang ibu, maka dibutuhkan bahwa seorang ibu itu juga bisa mengerti tentang negaranya, tentang Indonesianya, tentang bangsanya, tentang konstelasi sosialnya. Oh, aku ini hidup, lahir, hidup, tumbuh, berkembang ini di bumi Indonesia. Makan dari bumi Indonesia, dari sawah ladang Indonesia, menghirup udara dari udara tanah air Indonesia. Dari hutan-hutan kita raih oksigen, dari pohon-pohon kita raih oksigen, kita hirup dalam-dalam, memberikan penghidupan kepada kita dari tanah Indonesia. Maka sesungguhnya kita ini adalah anak-anak kebangsaan, anak-anak kenegaraan, anak-anak peradaban bagi Indonesia. Maka ibu harus mendidik tentang kecintaannya pada negeri ini, tentang NKRI, tentang keberadaan bangsanya. Jangan sampai lupa, kok arek ndi rek? Jenenge Mas Ilham. Mas Ilham, Sparto Wijoyo, Andrianto kan ketone Mas Ilham narasi-narasi spiritualnya ada. Kalau saya dengan Pak Andrianto narasinya jelas narasi-narasi kebangsaan kita. Ya Suparto Wijoyo. Tapi kok dijuwenengi sing aneh-aneh, dijenengi sing Clemente misalnya ngono. Itu arek teko ndi ngono. Tapi biarkanlah semua berdinamika, identitas berdinamika, nama sebuah doa, bukan nama kita apa arti sebuah nama, enggak. Bangsa Indonesia itu memberikan nama bukan apa arti sebuah nama, what its name. Bukan arti sebuah nama itu kemudian kita tidak ada, enggak. Nama itu ada sebuah doa, sebuah pembobotan dari seorang ibu untuk mencintai negerinya. Nah, tatkala ibu yang melahirkan itu sadar, oh anakku harus ku didik tentang pemahaman bernegara, berbangsa, bermasyarakat, kehidupan bersosial di Indonesia. Nah, ibu yang semacam ini, enggak semua ibu loh Mas Ilham. Iya benar. Nah, kalau ibu tidak bergizi, iya toh, ibu-ibu tidak sehat, ibu yang melahirkan kurang nutrisi, kurang kalori, kurang gizi, kerupuk campur kecap tok, ya gak apa-apa sih, ngono aku tanya. Kerupuk itu kerupuk itu menurut ahli gizi kan ono gisine. Betul. Tetapi kerupuk itu bisa menjadi bergizi kebangsaan karena apa? Nyokote, kremes-kremese, senenge iki hasil dari produk kreativitas bangsane. Maka kebangsaannya yang tumbuh gitu loh. Nah, untuk itu apa? Yuk, ibu-ibu yang sehat, ibu-ibu yang bernutrisi, pasti ibu sehat. Tanya nanti yang ahli gizi, wong ini ketua loh Mas, ketua urusan-urusan gizi Indonesia yang kita hadir. Jadi apa? Nih ibunya bernutrisi, ibu-ibunya bergizi, melahirkan anak-anak yang cerdas, maka bisa dia bercerita tentang negara, bisa bercerita tentang pemerintah, bisa bercerita tentang kebangsanya, bisa bercerita apa yang harus kita persembahkan bagi negara ini. Dan ibu elunglai, jangankan mikir negorone, mikirkan anak-anaknya untuk cinta pada negerinya, mau mengelola sawahnya, mau bersekolah yang tinggi,
mau terdidik dengan baik. Awang urusan tangi turu linglung, tangi turu lemes, tangi turu awak lungkrah kabeh. Misal, nggak sempat untuk itu apa? Memahami NKRI itu pasti dilakukan oleh ibu-ibu yang asupan nutrisinya tercukupi. Inilah yang kita akan sambut bersama-sama dengan Dr. Andrianto. Associate, kalau di kampus ini beliau sudah associate profesor Dr. Andrianto. Kita sapa Mas Ilham. Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Jojo. Ya, saya padahal mulai tadi malam itu saya mencoba untuk menarik benang merah antara NKRI dengan nutrisi. Terjawab sudah. Wes, alhamdulillah ini Mas Ilham. Oh, baru ketemu ya, Pak? Benang merahnya baru ketemu nih. Baru ketemu ini. Nah, saya kira cuma hanya kesamaannya hanya N-nya saja, NKRI sama nutrisi. Ternyata enggak. Mantap Mas Parto. Jadi kita ingin mendapatkan apa itu nutrisi. Mas Ilham, jangan tanya ke saya. Apa itu nutrisi? Saya tanyakan ke beliau. Apa itu nutrisi? Pengaruhnya pada kesehatan ibu bagaimana, orang yang kurang nutrisi apa akibatnya, nek kelebihan nutrisi ya apa akibatnya, dan bagaimana ini menjamin ibu-ibu yang sehat sehingga kita bisa bersyukur di negeri ini gitu. Apakah apa saja zat-zat atau makanan yang mengandung nutrisi berkecukupan bagi asupan seorang ibu? Siapakah yang bisa menjawab ini? Yang bisa adalah pakar gizi, ketua Asosiasi Urus Gizi di Indonesia, Pak Andrianto. Silahkan Mas Andri. Oke, Matur nuwun, Prof. Jojo. Bismillahirrahmanirrahim. Memang baru saya merasakan ada benang merahnya bahwa bagaimana kita bisa menginginkan anak bangsa kita, terutama yang perempuan itu berkualitas, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang anggota legislatif, menjadi seorang ibu yang tangguh, kalau seandainya gizi tidak diperhatikan. Karena kita paham bahwa hanya 2,5% maksimal seseorang itu diturunkan oleh faktor genetik, diturunkan oleh faktor keturunan. Bapak Ibu yang profesor doktor itu tidak otomatis mempunyai seorang anak yang nanti akan jadi profesor juga. Demikian juga anak Bapak Ibu yang mungkin hanya tamat SD itu belum tentu anaknya bodoh. Bisa jadi anaknya bisa menjadi profesor. 97,5% sisanya itu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang paling besar itu adalah makanan atau nutrisi, di mana setiap hari, setiap detik itu seseorang itu makan atau minum itu. Sehingga kalau seandainya makan dan minum itu tidak berkualitas, maka seorang anak, seorang bayi, seorang dewasa pun itu tumbuh kembangnya menjadi tidak maksimal. Dan pada gilirannya seorang anak bisa jadi hanya tamat SMP karena tidak mampu untuk melanjutkan SMA, tidak mampu untuk melanjutkan perguruan tinggi. Dan ketika dia memakai ijazah SMP, menjadi ijazah SMA, yang terjadi upah yang diterima pun itu sangat sedikit. Sehingga yang terjadi persoalan kemiskinan. Dan kemiskinan yang tinggi itu akan mencoreng bangsa kita. Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya, kota Sidoarjo, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah catatan dan ini akan menjadi jelas. Tapi sebelum itu, saya mencoba untuk share screen ya Mas Ilham, supaya bisa memahami sedikit tentang perempuan juga ini ya, sehingga nanti ke arah gitu ya. Jadi kita mencoba untuk nanti bicara membangun kualitas generasi dari ibu yang paham NKRI dan nutrisi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya jumlah penduduk di Jawa Timur itu besar. Dan jumlah perempuannya dibandingkan dengan jumlah laki-laki itu selisihnya hampir sama, tapi selisihnya sedikit sekali.
Ya, jadi 459.000, kemudian 5.000 sekian, hanya 50,1%. Ya, di sisi lain laki-lakinya 49,9%. Jadi ini perempuan kita juga mempunyai bargaining position yang sangat luar biasa nanti di dalam pengambilan keputusan. Nanti mungkin Prof. Harto akan menyampaikan. Jadi ini penting, dan jumlah anak kita itu adalah 10,39 juta. Kalau kita paham tadi katanya Prof. Jujur bahwa anak itu adalah investasi. Ketika seorang ibu tidak mampu menciptakan seorang anak yang berkualitas, akhirnya kita masuk dalam lingkaran setan. Tadi saya katakan tadi, kemiskinan akan menjadi tetap meningkat, dan itu adalah tidak bagus. Dan oh ya, perlu saya sampaikan juga, perempuan kita suka tidak suka bahwa ada perempuan sebagai kepala keluarga, ya, perempuan sebagai kepala keluarga. Saya ngomong semacam ini adalah hanya menyampaikan bahwa sejatinya perempuan-perempuan itu pada kondisi tertentu itu perlu kita lindungi, perlu kita berdayakan itu. Ya, ada 2,79 keluarga, 2,7 juta keluarga itu yang dipimpin oleh perempuan. Perempuan sebagai kepala keluarga. Ini harus kita pahami bahwa sesungguhnya nanti pada gilirannya juga perempuan itu akan mempunyai peran yang bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi juga mempunyai peran untuk mencari ekonomi keluarga supaya anak-anaknya bisa hidup dengan bagus. Jadi kita harus bisa memahami persoalan semacam ini. Di Jawa Timur loh, ada 2,7 juta perempuan sebagai kepala keluarga. Ini fakta. Jadi kalau seandainya kita tidak melindungi mereka, sama seperti kita juga tidak bertanggung jawab. Padahal sejatinya negara ini harus hadir. Kita masyarakat pun juga harus hadir. Ya, jadi ini perlu saya tidak mencoba untuk mendiskreditkan label single parents atau janda ini, tidak sama sekali tidak bermaksud semacam itu. Tapi masyarakat Jawa Timur harus bisa paham bahwa ada 2,7 keluarga di Jawa Timur itu perempuan sebagai kepala keluarga. Sehingga jangan mencibirkan seorang perempuan di Jawa Timur ketika perempuan tersebut harus berjualan di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan untuk menjajakan makanannya dengan berkeringat, dengan bersusah payah, ya. Kalau seandainya pengen sampaikan, coba ditanya, penjaringan dengan sampel saja, mana suaminya ibu? Hampir mereka mengatakan bahwa kami ditinggal suami saya berapa tahun yang lalu dan sebagainya. Ini menjadi harus sebagai catatan. Ini nantinya kepada persoalan gizi. 65% anak dengan status gizi kurang, gizi buruk, stunting, gemuk dan sebagainya, itu adalah karena pola asuh, bukan karena persoalan faktor ekonomi, bukan hanya sekedar faktor ekonomi. Bahkan ada yang namanya positif devian, penyimpangan yang positif. Penyimpangan yang positif di sini adalah bahwa seorang ibu dari keluarga miskin itu ketika paham bahwa dia tidak mampu memberikan gizi yang terbaik kepada anaknya, kepada bayi yang baru dilahirkan, dan dia paham diberi penyuluhan oleh bidan, diberi penyuluhan oleh tenaga kesehatan, bahwa air susu ibu itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi kita pada usia 0 sampai 6 bulan. Maka ibu yang dari keluarga tidak mampu, miskin tersebut, itu berupaya bagaimana supaya air susu ibunya itu bisa cukup untuk anak, untuk bayinya. Ini banyak terjadi. Daripada di sisi lain, ada seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi, ekonomi yang tinggi karena kesibukannya, maka seorang bayi itu diberikan susu formula. Padahal kita paham bahwa karunia Gusti Allah yang sangat luar biasa pada air susu ibu itu tidak akan tergantikan oleh susu manapun juga, meskipun susu formula yang harganya begitu mahal. Yang terjadi memang harus perempuan itu bisa dipahamkan, gitu. Bukan berarti bahwa perempuan yang ekonomi tinggi itu adalah tidak mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia. Tidak, bukan begitu, tidak ya. Poinnya bukan di situ. Tapi yang jelas bahwa mari perempuan-perempuan kita ajari kepada mereka bahwa sesungguhnya untuk membuat kualitas sumber daya manusia anaknya itu tidak harus mahal, tidak harus
tidak harus meninggalkan pekerjaannya, tidak harus semacam itu. Nanti kita akan singgung secara implementatif. Di sisi lain, ini menjadi faktor yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang ibu mampu memberikan gizi terbaik, mampu bisa paham NKRI kalau seandainya ibu tersebut itu mengalami kekerasan, baik kekerasan seksual, psikis maupun fisik. Dan ini ada sekitar bahkan 85% ini kejadiannya di rumah tangga. Dan ini fakta. Ini fenomena gunung es, bahwa perempuan-perempuan di Jawa Timur itu suka tidak suka mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ironisnya pula bahwa sebagian besar kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Ini mungkin hanya terlapor 1.500, kelihatan ada penurunan. Tetapi saya yakin di masa pandemi itu banyak tidak terlaporkan bahwa sebenarnya adalah kekerasan terhadap perempuan itu adalah semakin meningkat. Ini persoalan yang harus kita pahami. Sorry. Ya, jadi ini sekarang saya ngomong soal gizi lagi sebentar. Nah, ini. Baik, jadi kita harus bisa paham juga bahwa ada berbagai persoalan ya, nanti mungkin dikupas oleh Prof. Juju bahwa suka tidak suka bahwa perempuan kita itu punya masalah di Jawa Timur. Ya, perempuan itu kurang menyadari bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang punya hak asasi manusia yang sama. Ya, budaya patriarki suka tidak suka juga di Jawa Timur itu masih ada. Bahwa sebenarnya perempuan-perempuan terutama di daerah Mataraman maupun di daerah Madura itu memposisikan dirinya adalah memang di belakang. Ya, tetapi yang jelas bahwa ini sekarang udah mulai bergeser, tapi masih ada gitu ya. Perempuan itu memiliki beban kerja domestik. Gitu. Bayangkan bagaimana seorang perempuan itu bisa menyusui dengan nyaman kepada bayinya kalau seandainya dia berangkat subuh pulang maghrib kemudian dia beres-beres rumah tangga. Ya. Karena dia single parents. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor ekonomi. Ya, kan dia berpikiran bahwa sebenarnya anak saya itu butuh susu, butuh makanan terbaik. Ya, ini nanti kita akan geser ini. Bahwa sebenarnya bergizi yang baik, gizi yang seimbang itu tidak harus mahal. Tapi faktanya memang banyak sekali perempuan di Jawa Timur selalu mempertimbangkan faktor ekonomi. Kemudian perempuan seringkali kesulitan menghilangkan perasaan malu dan perasaan takut salah. Ketika dia itu bekerja dan sebagainya, tetangga sudah ngerasani dan sebagainya. Coba itu lihat. Dia tidak mempunyai suami dan sebagainya. Dia sering keluar malam. Padahal dia keluar malam itu dia adalah kulaan sayur di Keputaran, kulaan buah di Keputaran untuk dijual. Nah, ini dia akan menjadi mandek bekerjanya dia ketika dia itu kepingin sekali dia bekerja. Yang terjadi apa? Ini sebuah keluarga akan menjadi lebih memprihatinkan secara ekonomi. Tapi faktanya adalah semacam itu. Kemudian perempuan selalu mempertimbangkan faktor keluarga atau tradisi turun-temurun keluarga yang aktif di organisasi. Artinya bahwa kalau seandainya di desa, ini kebanyakan di desa, dia mengatakan bahwa meskipun saya bekerja begini saja, tapi sudah cukup. Anak saya tidak perlu sampai tinggi. Toh nanti kalau saya dia sudah lulus sarjana, belum tentu dia bisa bekerja menghasilkan. Paling juga bantu saya ini turun temurun ini. Ya, ini faktanya adalah semacam itu. Oleh karena itu perempuan itu kurang berpikir logis ya, sehingga sulit di dalam pengambilan keputusan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu maka kita harus lakukan pemberdayaan perempuan. Kita punya tagline ya bahwa perempuan berdaya itu anak akan terlindungi. Kenapa? Karena ketika dia itu berdaya, baik secara ekonomi, secara pendidikan, kemudian secara kesehatan dan sebagainya, maka dia mampu untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Cuman hanya saya tadi sudah saya katakan bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat itu masih bersifat subordinatif. Jadi seolah-olah bahwa dia itu adalah bekerja nanti di dapur, bekerja di belakang gitu ya, benar secara patriarki. Oleh karena itu saya ngomong soal gizi sekarang, bahwa sesungguhnya masalah gizi pada anak itu dia stunting, kurus, gemuk. Masalah gizi di mana orang dewasa ketika dia belum usia 45 tahun sudah menderita penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian jantung koroner, kanker dan sebagainya. Itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan zat gizinya dengan konsumsinya. Kalau seandainya dia itu makannya itu lebih sedikit daripada kebutuhannya, tentu secara akumulasi pelan-pelan dia akan menjadi kurus.
Gitu. Kalau seandainya seorang anak itu kurang lauk pauk, protein, padahal fungsi protein adalah tumbuh kembang, maka anak itu juga tumbuh kembangnya tidak maksimal. Stunting itu akan terjadi kalau seandainya anak tersebut secara akumulasi, ya, bertahun-tahun, secara teoritis 1 tahun itu jarang sekali mengkonsumsi susu, telur, daging atau ikan atau protein hewani yang kaya zinc, yang banyak mengandung zinc. Maka tumbuh kembangnya tidak maksimal. Kenapa? Karena dia kurang zinc. Fungsi zinc itu adalah untuk mereaksi aktifkan itu hormon tumbuh kembang. Nah, itu tadi Mas Ilham. Iya, jadi yang paling penting Prof. Parto, jadi ketidakseimbangan ini dikarenakan pola asuh. Nah, tapi ingat bahwa sebenarnya tidak harus dia memberikan susu formula yang mahal-mahal, tidak ya. Bahwa sebenarnya protein yang bagus itu, yang baik itu pada ikan. Padahal ikan itu adalah relatif murah. Iya. Jadi Mas Ilham, ingin anak sehat sejak awal 0 sampai 6 bulan, iso sampai 2 tahun menurut hadis Rasulullah itu. Wis lah, nggak usah mimik liyo-liyo, mik natural lah, ngempeng, ngandung. Al-Quran itu Prof. Ngono lho, Al-Quran ngono, jadi apa itu? Biaya murah, sehat, seger waras, tambah nemplek terus, mumpung gurung digelandoti bapak. Nah, banyak hal soal makan ikan tadi, bagaimana kandungan zinnya, telur, daging. Maka kita masih banyak punya informasi, tapi ikutilah komersial berikut ini. Baik sahabat, tetaplah bersama kami di Perspektif ya. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita sebut KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Selain itu, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225, 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, untuk Anda yang ingin ada acara makan malam atau dinner ya di malam Natal nanti ya. Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, rekan kerja, siapapun itu. Nah, Anda bisa langsung saja ke Luminor Hotel Sidoarjo. Anda bisa langsung reservasi sekarang juga di Luminor Hotel Sidoarjo, karena di Luminor pada malam Natal nanti ada event namanya Wonderful Dinner. Sekali lagi, Wonderful Dinner ya. Wonderful Dinner ini digelar hanya selama 2 hari, yaitu tanggal 24 Desember
dan 25 Desember 2021, hari ini dan besok ya. Mulai dari jam 6 sore sampai 9 malam. Dan hanya cukup dengan Rp125.000 per pack saja, Anda sudah bisa menikmati buffet all you can eat ya. Selain itu ada juga live music, ada kids corner, ada gift for kids, coco fountain, dan juga ice cream. Info lebih lanjut atau reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, kalau tadi ada acara atau event dinner ya. Nah, kali ini kalau misalnya Anda memutuskan untuk menginap atau stay di hotel, khususnya di malam Natal maupun hari Natal. Nah, atau juga menginap pada akhir pekan karena ini bertepatan dengan hari Sabtu besok ya. Nah, ini Anda bisa juga langsung reservasi di Luminor Hotel Sidoarjo karena ada event Wonderful Holiday. Ya, sekali lagi Wonderful Holiday. Nah, Wonderful Holiday di Luminor Hotel Sidoarjo ini digelar selama 2 hari dari tanggal 24 hari ini sampai besok 25 Desember 2021. Hanya dengan Rp600.000 Anda sudah bisa menginap, kemudian juga ini termasuk free breakfast atau sarapan dan juga free dinner atau makan malam untuk 2 orang ya, Rp600.000 untuk 2 orang. Info lebih lanjut atau reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Baik sahabat, kita kembali di Perspektif pagi hari ini bersama dengan Profesor Dr. Suparto Wijoyo, SHM dan juga Profesor Dr. Andrianto, SHMKes, Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Kita menyoal tentang membangun kualitas generasi dari ibu yang paham NKRI dan nutrisi. Ya sahabat, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan atau Anda tanggapi ya, entah itu berupa pertanyaan atau mungkin juga tanggapan, silakan 031 896 1514 ya, atau bisa juga melalui WA kami di 0811 309 1009. Baik, kita kembali ke Cak Parto, monggo silakan Cak Parto. Ya Mas Ilham, banyak sekali di grup-grup WA sebenarnya dan juga di Facebook itu yang berkomen karena Pak Andrianto ini kan juga punya idola dari ibu-ibu soalnya ya. Iya. Ibu-ibu tok lek gadis-gadis enggak ya? Enggak, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kan banyak yang mengidolakan Pak Andrianto ini karena dia mau melayani. Jadi berbagai kegiatan ibu-ibu setahun yang lalu masih ingat bagaimana peluncuran buku ya Perempuan Menyapa di Sekolah Pasca Sarjana. Hari ini mereka semua timnya itu dengarkan semua ini Mas Ilham. Dengarkan semua itu. Jadi karena apa? Ingin mencari pemaknaan titik temu NKRI dan nutrisi, bukan karena N-nya sama, I-nya sama. Tetapi itu tadi, hanya ibu-ibu yang sehat, ibu-ibu yang punya pemaknaan bagus, yang bernutrisi baik, bergizi yang bagus, makanan asupannya, dialah yang akan mampu melahirkan anak-anak yang memiliki kecerdasan dan pemahaman tentang negaranya dengan baik. Atau bukan soal kemiskinan yang tadi sudah dinyatakan, tapi pola asuh. Jadi untuk itu apa dulu? Ngangsu kawero, asa, asi, asu. Kan begitu ajaran-ajaran nenek moyang kita. Berumah tangga itu berarti apa dulu itu ono omah-omah. Gitu kita dulu ada ajaran-ajaran begitu. Baiti jannah, dari rumah-rumah itu adalah madrasatul awal. Ya, madrasatul ula. Ini adalah ladang pendidikan pertama itu ya di keluarga. Untuk itu apa? Jaga, lindungi sekarang ini apa ibu-ibu kita semuanya dengan nutrisi yang bagus, bisa melahirkan anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang paham tentang negaranya. Dan nahkoda itu tidak harus selalu di depan, luar biasa. Nenek moyang dulu itu, oh ibu-ibu itu juga Joko Wingking, Kancan Buri itu bukan salah, tapi kita yang tidak mampu menangkap zaman Mas Ilham. Mas Ilham tahu, tidak semua nahkoda itu harus di depan ya. Oh iya. Ya. Tidak semua lokomotif sopir itu di depan. Ya. Tidak semuanya. Ya. Karena apa? Sopir perahu itu pasti di belakang. Tahu numpak perahu. Iya benar. Penumpangnya yang di depan ya. Biasanya penumpangnya gitu. Di depan, sopirnya di belakang. Kalau perahu itu coro Lamongan mirip-mirip Baito. Baito Al-Bait. Al-Bait itu keluarga. Jadi luar biasa, nenek moyang dulu itu memberi nama Baito, ya toh? Bait. Jadi ini adalah bait kita. Dan bait itu berarti rumah, untuk itu baiti jannati. Jadi naik perahu itu ya
itu nahkodanya di belakang. Jadi selamat tidaknya al-bait kita, perahu layar kita, rumah kita, itu sangat ditentukan juga oleh seorang ibu. Karena sesungguhnya sopir sejati di rumah itu adalah seorang ibu dengan kasih sayangnya. Bapak-bapak itu kan golek nafkah, mulane ta walik nek ana sing bojone ungkang-ungkang ndok omah, sing wedok dikongkon ngluyur nyambut gawe. Itu enggak ada peradaban kita mestinya itu. Ngono, jadi untuk golek gizi, jadi ono engko Pak Andrianto paham itu ya, ada yang ungkang-ungkang ae ya. Terus sing wedok dikongkon nyambut gawe ndak gitu. Memuliakan perempuan. Ajaran kita untuk itu kan para tuan-tuan, para puan-puan. Dulu itu begitu dalam bahasa Melayu itu. Untuk ini ngajari anak-anak muda kita, anak-anak pendengar kita, sahabat-sahabat perspektif. Nah tadi bagaimana soal mulai ikan, telur, daging, mau tak eling-eling iki jan pokok batasnya mau ikan, telur, daging, tapi ojo lali. Ono ikane, ono dagingnya, ono telure, tetep ojo lali. Nyusu penting. Jadi nyusu itu penting. Pelajaran pertama kita dulu nggak ngopi loh. Nyusu apa itu? Minum susu. Dan kita lahir pertama itu gono ceritane bayi lahir coba dijak nang warung gelek kopi Mas Ilham. Ini pelajaran sehat itu ya, pelajaran sehat disuruh berasi. Untuk itu anak-anak muda, ibu-ibu muda jangan ragu-ragu loh ya. Asupan asinya untuk anak-anakmu, ojo ngejar karir ndok kuantar ndok kantor, keburu kerja anak gak disusoni ya. Nah ini pesan untuk gizi, tanya Pak Andrianto kalau enggak percaya ya Pak Andrianto gitu ya. Cak Parto, ini ada 2 pertanyaan, saya sampaikan aja langsung ya. Langsung dijawab Pak Andrianto itu nanti. Coba dibaca. Singkat saja. Ini dari Mbak Rani yang ada di Waru. Tadi Mbak Rani. Iya, tadi Pak Andrianto menyebutkan bahwa keberhasilan kita dalam menumbuh kembangkan buah hati itu adalah satu di antaranya adalah pola asuh. Nah, ini pola asuh tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang pemberian makanan dan juga pola asuh dalam bertingkah laku. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila kita memberikan pola asuh bagi anak yang piatu karena ditinggal oleh ibunya ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Indah yang ada di Kerembung. Oh, Mbak Indah matur nuwun. Tadi Pak Andrianto menyebutkan bahwa untuk meningkatkan bagaimana perempuan berkualitas itu adalah dengan memberdayakan perempuan. Nah, pertanyaannya apakah faktor budaya dan adat istiadat ini juga mempengaruhi kualitas dari perempuan? Siap. Baik, Pak Andrianto sudah menangkap pertanyaan saya ya? Oh, siap. Sudah ya? Oke, monggo silakan. Terima kasih semua dan langsung direspon oleh Pak Andrianto ya. Oke, ini Prof Parto sudah masuk ke ruang kerjanya. Iya. Jadi, matur nuwun Mbak Rani. Jadi bagaimana pola asuh itu diberikan kepada yang anak yang piatu yang tidak mempunyai ibu ya. Ini adalah pengecualian ya. Saya berbicara masalah perempuan, juga perempuan sebagai kepala keluarga. Tapi bagaimana kalau seandainya piatu? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di situ disebutkan bahwa seorang anak yang yatim masih belum mandiri itu adalah tanggung jawab masyarakatnya. Maka masyarakat inilah yang harus bisa peduli terhadap anak tersebut. Maka mungkin ketua PKK desa, ketua PKK RW harus bisa mencoba untuk membantu mengasuh anak yang piatu tersebut. Ya, dengan cara intervensi seperti apa, monggo silakan disesuaikan dengan tata krama yang ada berada lingkungan tersebut ya. Tapi ini adalah tanggung jawab
Tetapi tentunya ini adalah juga persoalan-persoalan yang barangkali ada tabu, ada persoalan tata krama yang lainnya. Masa kan tidak punya ibu kemudian bagaimana disusui oleh orang lain, jelas tentunya tidak. Tetapi yang jelas kalau saya dia membutuhkan susu untuk mendukung anak tersebut, tentunya ini adalah tanggung jawab masyarakat, ya bisa urunan dan sebagainya. Jadi berbeda konteksnya. Ya, jadi kita di sini adalah berbicara masalah perempuan. Kemudian Mbak Indah gitu ya. Jadi gini Mbak Indah, bahwa apakah dipengaruhi oleh budaya adat? Makanya saya sudah nanti akan menyampaikan ke Prof. Parto Wijoyo bahwa sebenarnya nanti bisa buku Perempuan Menyapa itu ditingkatkan dengan justru malah mencari bukan perempuan yang menyapa tidak, tetapi kita kumpulkan testimoni justru malah perempuan yang berhasil di dalam mendidik anaknya, menjadikan anak itu sehat gitu. Ini bisa menjadikan contoh atau teladan daripada ibu-ibu yang lainnya gitu ya. Sebab dikenal apa yang dinamakan the local mother wisdom. Ya, ada kearifan ibu-ibu di desa, kearifan ibu-ibu di lokal setempat gitu ya. Seperti saya kasih contoh. Dulu ibu saya itu tidak tamat SMP. Tapi ketika saya jam 11 malam greges itu, maka ibu saya dulu tidak atau sulit sekali ditemukan minyak kayu putih. Tapi pada saat itu kemudian mencari minyak kletik sama minyak lengogas ya, minyak tanah itu, kemudian dicampur ya dengan enggak tahu komposisinya seperti apa, kemudian saya dibelonyoi. Akhirnya yang terjadi besok paginya saya bisa tertidur dan besok paginya berkeringat. Kemudian sama ibu saya tidak dimandikan, tapi cuma hanya dibasuh sedemikian rupa dan besoknya diberikan bubur panas. Ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan pola asuh. Jadi budaya sama adat itu justru malah perempuan sekarang yang modern itu justru malah meninggalkan budaya-budaya tersebut. Ada satu lagi yang saya kasih contoh, ada namanya self medication. Saya pernah pengobatan sendiri. Ketika ada seorang ibu di desa, dia tidak mempunyai uang yang begitu banyak untuk datang ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Ketika anaknya itu sakit, saya sebut merek ya, mungkin tidak ada masalah sebagai contoh saja. Maka ibu tersebut itu beli Bodrexin, Mas Ilham. Bodrexin tersebut tidak langsung diberikan pada anaknya yang masih usia 1 tahun misalkan. Itu tidak diberikan semuanya, tapi di paru. Saya sempat diskusi sama dokter spesialis anak. Ini adalah contoh yang sangat bagus itu. Bahwa seorang anak untuk supaya dia itu tidak resisten terhadap obat, maka harus bertahap. Pemberian separuh yang isinya ada paracetamolnya itu adalah sangat dianjurkan. Apakah ibu tersebut pernah mengenyam pendidikan kedokteran? Jelas tidak. Tetapi ini luar biasa itu. Demikian jadi sudah saya contohkan tadi. Ketika seorang ibu tidak mampu membeli susu formula yang harganya begitu mahal, jutaan rupiah. Jadi perlu kita ketahui ya, jadi Mas Ilham, bayi kalau diberi susu formula usia 0 sampai 6 bulan, per bulan itu rata-rata susu formula itu kalau seandainya habis ya 4 kaleng itu menghabiskan sekitar 2 juta. Dari 2 kali 6 itu berapa? 12 juta loh Mas Ilham. Padahal kalau diberi ASI itu jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus untuk bayinya dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan di sana budaya-budaya orang desa di sana itu betul-betul luar biasa. Apalagi ketika sambil menyusui, sambil mendendangkan. Mereka paham bahwa sebenarnya ASI itu adalah air. ASI itu adalah cairan. Sehingga makanan terbaik ibu menyusui itu adalah minum. Makanan terbaik untuk ibu menyusui itu adalah minum. Minum air putih pasti bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau minum dikasih sirup. Minum dikasih gula. Lebih bagus lagi kalau dicampur dengan buah, namanya jus. Minum air itu kalau diganti susu lebih bagus lagi. Dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya seorang ibu di desa hampir semuanya paham bahwa kalau saya menyusui supaya airnya lancar, maka saya akan minum yang banyak. Ini the local mother wisdom di sini harus kita tangkap sedemikian rupa. Sehingga Bu Indah, budaya sama adat yang sejak dulu kala itu terbangun, ini nanti Prof. Parto jagonya ini budaya ini. Jadi itu jangan dihilangkan.
justru masyarakat modern di sana banyak sekali promosi-promosi susu dan sebagainya, itu tidak bagus. Ya, satu lagi ini supaya kita bisa paham ya, bahwa seorang ibu itu ketika mengkonsumsi ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar, itu hormon prolaktin itu bekerjanya lebih maksimal. Saya ulangi lagi, hormon prolaktin untuk memproduksi ASI pada usia 0 sampai 2 tahun ketika seorang ibu itu mengkonsumsi ikan, terutama adalah ikan laut yang banyak mengandung yodium, maka hormon prolaktin itu akan bekerja secara maksimal sehingga produksi ASI itu menjadi lebih berkualitas. Nah, hal-hal semacam ini harus kita amankan. Jadi benar Bu Indah bahwa sebenarnya pola asuh itu dipengaruhi oleh budaya sama adat. Cuman hanya sayangnya budaya sama adat yang lahir di Indonesia yang begitu luar biasanya tersebut digerus dengan adanya informasi-informasi modern yang justru malah membuat ibu-ibu di situ lebih merasa modern kalau tidak memberikan ASI, ini kan salah gitu. Mungkin ditambah Prof. Jojo ya Pak. Baik. Halo Mas. Iya, silakan. Japarto, monggo. Suara saya bisa didengar? Bisa, dengan jelas. Oh iya, jadi alhamdulillah kita sudah dapat punya banyak perspektif wawasan kita. Ibu-ibu pedesaan itu cerdas-cerdas Mas. Anak panas itu cukup nanti. Oh, berambang, kasih kletik, iya, betul. Dengan doa sembuh itu ya. Nah, kita sekarang ini orang-orang merasa sok modern. Engko nanti ku gak gelem bengkungan yo gak gelem jarene ku desa mari nglairno ro bengkungan. Enggak tahu nih. Itu mulane tak dulu itu ibu-ibu kita itu anak 6 langsing kabeh. Wih. Anak 6 udah langsing. Iya, anak 7 langsing kabeh. Arek-arek saiki anak 7 nglopro kabeh. Jadi anak loro lemu-lemu. Anak loro tambah lemu-lemu bukan ngono ya kuwabe jarene ya tambah glinu-glinu ngono ya. Jadi ini untuk memberikan satu pembelajaran bersama kepada kita bahwa jangan meremehkan orang-orang tua, ajaran-ajaran nenek moyangnya. Dulu itu mesti kok dikei apa? Oh, urusan nenek kalau orang itu melahirkan itu Mas. Oh, nanti itu ari-ari nih ditaruh depan rumah, ono kukusane, itu ben pinunggul. Maknanya itu sih. Ya, Japarto. Prof. Harto hilang. Nge-freeze ini mungkin Dr. Andiranto ya. Ya. Baik. Japarto masih bersama kami? Ya, saya tambahkan Mas. Boleh silakan, monggo. Ya, jadi dokter. saya lagi bahwa kita kembali lagi kepada topik kita bahwa paham di sini itu adalah bagaimana seorang oh ya. Lanjut Prof. Jadi ya ono gangguan internet itu ya ono kangen-kangenan jeda waktu gitu itu. Biar apa? Biar nanti sore itu Pak Andrianto juga sudah siap sedia gitu loh ya. Karena acara hari ini sesungguhnya berantai dan kita sekarang sudah tahu titik sambungnya. Hanya ibu yang sehat, hanya ibu yang memiliki ruang asuh yang bagus, daya asuh yang baik, pola asuh yang komprehensif yang akan mengerti bahwa hei anak-anakku, engkau kulahirkan dari sumber gizi, sumber nutrisi, sumber kalori, sumber vitamin, sumber makanan, semuanya adalah dari bumi Indonesia. Dari bumi Indonesia inilah kita makan, dari bumi Indonesia ini melahirkan sampai apa? Dirimu ono sayur-sayuranmu, ono nabatinya, hewaninya, ono telurnya, semua tadi dari bumi Indonesia. Maka jangan pernah ragu untuk mencintai Indonesia. Dengan cara apa? Cintailah ibumu. Ya, seorang presiden
Anda bisa jadi presiden, mungkin ibu Anda tidak presiden, tapi yakinlah presiden pun lahir dari rahim seorang ibu. Ini yang harus kita tekankan, kita pahami bersama, maka tidak ada profesi tertinggi. Apa itu manajer, apa direktur, wakil direktur, apa ketua asosiasi kaya Pak Andrianto, ya. Apa itu presiden, apa itu menteri. Tidak ada profesi tertinggi sekalipun yang tidak dilahirkan dari seorang ibu. Maka posisi seorang ibu adalah profesi tertinggi, teragung, termulia di antara profesi apapun di dunia ini. Maka kata orang Jawa, andai saja Tuhan punya perwakilan, maka wakil Tuhan yang paling absah adalah seorang ibu. Selamat Hari Ibu, kami semua takzim kepada ibu dan memohon restu kepada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Andrianto mungkin ada yang mau cukup ya? Baik, baik. Terima Luar biasa perpartai. Iya. Baik. Nanti dilanjutkan nanti soalnya masih. Oke. Nanti sore ngarai pendengarnya gak gabung lah. Baik, baik. Nggih, baik, terima kasih Cak Parto juga Dokter Andrianto atas kesempatan yang sudah diberikan pada perspektif pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat. Pak Andri, sampai ketemu.